Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, this is Diani. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang TWK. Jadi buat kalian yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan soal ini, stay tune terus ya di video aku. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang nasionalisme. Nah, tujuan pengujian nasionalisme menurut Permen Pan RB 27 tahun 2021 adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Selanjutnya kita akan langsung ke latihan soalnya. Nomor 1. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah, silakan teman-teman di pause dulu, kalau sudah ketemu jawabannya nanti di play lagi. Oke, kita bahas ya. Jadi semangat juang 45 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi kata kunci di soal ini adalah ini, era pembangunan. Jadi kita tuh nasionalismenya dibatasi pada era ini gitu, dan yang paling tepat berarti adalah yang A. Oke, lanjut ya, kita ke yang nomor 2. Indonesia mulai muncul benih-benih nasionalisme sejak abad ke-19 ke 20. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasional untuk mulai berjuang. Sebelumnya telah ada perjuangan yang bersifat kultural, namun cara ini tidak ditempuh oleh Budi Utomo. Apa cara baru yang ditawarkan para pendiri Budi Utomo yang bisa menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional? Oke, silakan di pause dulu, kalau sudah ketemu jawabannya di play lagi. Kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia itu kan berawal dari lahirnya Budi Utomo gitu ya. Nah, berawal dari embrio yang sifatnya kultural. Kultural itu maksudnya gimana? Jadi kultural itu masih belum terorganisir, masih yang terpisah-pisah, masih sporadis. Nah, nasionalisme rakyat Indonesia itu perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasional untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Kelahiran Budi Utomo menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan yang tadinya bersifat kedaerahan berubah sifat menjadi nasional dengan tujuan yang satu. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Lagu Indonesia Raya saat ini menjadi lagu nasional yang hampir selalu dinyanyikan pada saat upacara bendera atau peringatan peristiwa kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat, kayak masih ingat nggak nih teman-teman? Nah, jadi kalau lagu Indonesia Raya ini pertama kali diperdengarkan itu pada saat 28 Oktober 1928, yaitu pada Kongres Pemuda II di Batavia, yang artinya jawaban pertanyaan ini adalah yang C. Ya, lanjut ya, kita ke soal yang keempat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berakar dari nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Kita bahas ya. Jadi pandangan Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, yaitu yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan father mother bangsa Indonesia. Sehingga di sini yang jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa Oke, kita bahas. Nah, jadi pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin oleh semangat nasionalisme dan keberagaman nasional gitu, teman-teman. Sehingga di sini yang menjadi kunci jawaban adalah yang A. Oke, soal berikutnya. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah mengalami beragam fase. Tantangan dalam setiap fase perlu dilalui dengan baik oleh persatuan seluruh komponen bangsa. Tanpa adanya jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan yang kuat, bangsa ini bisa terpecah kembali. Tantangan atau permasalahan nasionalisme yang dominan pada periode 1950 sampai 1965 adalah yang mana nih teman-teman? Kita bahas ya. Jadi di setiap fase itu Indonesia punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, kalau pertanyaannya adalah 1950 sampai 1965, maka ancaman yang dominan adalah ancaman dari dalam negeri. Nah, berarti jawabannya di soal ini adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan warga negara dalam perwujudan nasionalisme adalah kita pause dulu, silakan teman-teman dijawab. Kalau sudah, kita akan lanjut ke pembahasan. Oke, kita bahas ya. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat saat seseorang mampu berpegang teguh kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila ini merupakan dasar negara. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Angga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena ayah dan ibunya asli warga negara Indonesia atau WNI. Asas yang menentukan status kewarganegaraan Angga berdasarkan pertalian darah ini dikenal dengan jadi waktu 2020 kemarin teman-teman, saya kan sempat ikut simulasi CAT yang diadakan sama BKN. Jadi waktu itu tuh saya dapat soal yang kayak gini. Nah, saya bingung kan karena saya waktu itu belum belajar. Nah, otomatis setelah ikut simulasi saya jadi mempelajari hal ini. Ternyata pas saya tes hari H pada saat pelaksanaan SKD, soal ini tuh beneran muncul gitu teman-teman. Makanya saya pengen nyampein soal ini juga ke teman-teman semuanya agar teman-teman tuh bisa mempersiapkan diri tentang wawasan kewarganegaraan. Nah, jadi teman-teman kita bahas ya. Ius soli itu hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Ini bukan daerah ya, ini darah ayah atau ibu biologisnya. Terus ada lagi yang namanya asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kalau ganda terbatas itu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kalau apatride itu keadaan di mana seseorang itu nggak punya kewarganegaraan. Atau bipatride itu suatu keadaan di mana seseorang punya dua kewarganegaraan. Nah, kalau untuk menjawab soal ini berarti jawaban yang paling tepat adalah ius sanguinis. Kenapa? Karena Angga itu dapat kewarganegaraan Indonesia karena pertalian darah dengan ayah dan ibunya. Oke, lanjut kita soal berikutnya. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme.
Hukum sangat penting dan menjadi suatu keniscayaan yang selalu ada di setiap negara. Tujuan hukum sendiri adalah untuk Oke, kita bahas ya. Tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan atau ketertiban gitu ya bagi seluruh masyarakat, sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pemain bulu tangkis di Indonesia yang telah sering mengharumkan nama Indonesia seperti Lim Swee King, Ivan Ali, Susi Susanti, Hendrawan, Rodi Hartono, dan Tan Yu Hok, serta Alan Budi Kusuma yang merupakan pemain yang mendapatkan keistimewaan naturalisasi. Dalam konteks ini berlaku, nah ini juga sempat keluar nih waktu TWK saya di tahun lalu teman-teman. Kita bahas aja ya. Jadi dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah itu lazim menggunakan dua stelsel. Apa aja? Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau ini disebut naturalisasi biasa. Nah, ada lagi yang namanya stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, atau ini naturalisasi yang bersifat istimewa. Kalau repudiasi itu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, sehingga jawaban yang paling tepat untuk konteks soal ini adalah stelsel pasif, karena di sini para pemain bulu tangkis ini mereka mendapatkan naturalisasi istimewa. Ya, teman-teman, itu adalah pembahasan video tentang nasionalisme. Kalau teman-teman punya request lagi, monggo silahkan ditaruh di kolom komentar. Silahkan untuk teman-teman mereview kembali materinya, dan good luck ya, karena waktu tes kita menjelang SKD ini nggak banyak, sehingga kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. See you on my next video, bye-bye.